Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trenandi Anugrah Ramdhani dari kelas Teknik Mesin 20B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang berisikan ada 3 soal di sini. Yang pertama ini ada analisis untuk penggunaan bagaimana yang lebih tepat untuk mesin bensin dan mesin diesel. Baik. Sebetulnya keduanya ini telah umum banyak digunakan ya, dan juga memang ketika kita lihat itu pergunaannya berbeda ya. Untuk mesin bensin ini banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan ringan ya, kendaraan-kendaraan kecil. Contoh yang sering banyak kita temui adalah pada sepeda motor, kemudian juga ada pada kendaraan-kendaraan mobil-mobil pribadi gitu. Karena itu banyak digunakan mesin bensin. Dan itu memang lebih tepat. Pertama, karena memang beban dari kendaraan sendiri itu bebannya ringan. Kemudian, nah ini torsinya juga berbeda dengan mesin diesel. Nah, pada mesin bensin ini bisa dioperasikan pada RPM yang tinggi. Dan karena untuk mendukung kenyamanan, suara yang dihasilkan pun dia lebih halus gitu kan. Nah, itu mengenai ketepatan di mesin bensin. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda dengan mesin diesel? Nah, tadi mesin bensin itu untuk kendaraan-kendaraan ringan ya, mengangkut beban yang juga ringan. Nah, ini untuk mesin diesel ini kebalikannya gitu. Ini banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan yang di situ kalau misalkan di dunia tambang itu biasanya pada alat berat ya, atau yang biasa kita jumpai di sekitar kita itu ada pada kendaraan-kendaraan besar seperti bus, seperti truk ya. Ini ya, mengapa demikian? Karena mesin diesel ini memiliki torsi yang tinggi. Nah, ini torsi yang tinggi ini berpengaruh terhadap putaran bawah ya. Jadi putaran bawahnya yang tinggi. Kalau tadi kan mesin bensin itu dia putaran atasnya yang tinggi sehingga mobil juga bisa bergerak dengan lincah, bisa ngebut gitu kan. Nah, mesin diesel ini, bus dan truk ini didesain RPM-nya torsi yang tinggi dan putaran bawahnya yang tinggi. Jadi ketika misal bawa beban yang berat itu ya, kendaraan ini bisa mengangkat kendaraan, bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun pelan tapi ya memang ketika ada ketika ada beban yang diangkut itu lebih baik lagi. Nah, ini ya, torsinya putaran bawahnya tinggi untuk mesin diesel, kemudian rasio kompresinya juga lebih besar ya. Ini menggunakan solar ya, bahan bakar diesel ini menggunakan solar. Ini ya itu cocok untuk kendaraan besar. Kemudian juga karena kendaraan besar ini banyak didesain untuk bisnis ya, termasuk efisiensi yang baik. Nah, ini juga tetap ya, mesin diesel, mesin bensin ini juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya, dan juga peruntukannya tadi dijelaskan sangat berbeda ya. Ibaratnya kalau misalkan mesin diesel ini ototnya besar gitu kan, bisa mengangkut beban yang begitu berat. Namun lajunya ini tidak terlalu cepat. Ini disesuaikan dengan desain ya, lebih tepat untuk alat-alat kendaraan berat. Nah, ini kalau mesin bensin ibaratnya lebih kecil dari diesel ototnya gitu kan, namun dia bisa lincah bergerak. Nah, itu ya tadi ya, mesin bensin torsinya tidak sebesar mesin diesel ya, ini cocok sehingga juga suara yang dihasilkan itu lebih halus ya. Selanjutnya nomor 2 ada analisis mana yang lebih baik digunakan sebagai pembangkit listrik ya, ini antara turbin gas ataukah turbin uap. Nah, ini kita akan membahas dan kita akan membandingkan kelebihan dan kekurangan secara langsung ya, maksudnya secara pembahasannya bersama antara mesin turbin gas atau turbin uap. Jadi sebenarnya dalam pembangkit listrik itu antara turbin gas dan turbin uap itu keduanya itu hanya berbeda dari cara mendapatkannya. Nah, ini jika pada turbin uap itu diperlukan proses pengambilan air dulu ya. Nah, ini air dipompa masuk pada boiler,
Nah, pada boiler inilah penting yang merubah zat cair ini menjadi uap. Jadi di boiler ini dipanaskan hingga superheat itu untuk mendapatkan uap. Nah, ini cara mendapatkan turbin uap, untuk mendapatkan uapnya. Sedangkan pada turbin gas ini untuk bisa mendapatkan gas ini bisa langsung menghisap gas yang terdapat di udara yang dimasukkan ke dalam kompresor, dan ini tidak memerlukan boiler karena sudah berbentuk gas ya. Zatnya ini yang berbeda gitu kan. Nah, itu menjadi kelebihan turbin gas ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan juga sudah kelihatan gitu kan, dari segi alat yang digunakan, biaya dan proses itu sudah terlihat ya. Turbin gas ini lebih efisien ya. Dari segi ya itu tadi, alat yang digunakan, biaya yang dikeluarkan. Otomatis kan kalau misalkan di turbin uap itu ada boiler, kita harus membuat boiler, itu mengeluarkan biaya. Sedangkan pada mesin turbin gas itu kan tidak memerlukan boiler. Di situ sudah terlihat ya kelebihan dari turbin gas. Nah, kemudian ini terkait pelepasan after produksi ya. Ini lebih mudah turbin gas. Jadi ketika after produksi, udara panas yang ada pada turbin gas ini bisa langsung dilepas ke udara yang begitu luas gitu kan, langsung disebar. Ini tidak ada menimbulkan dampak. Nah, sedangkan pada mesin turbin after produksinya kan ini masih panas, dan ibaratnya kalau misalkan jadi after produksi mesin turbin uap ini itu adalah air yang masih panas. Kalau misalkan airnya ini langsung dibuang misal ke lautan gitu kan, itu otomatis akan berdampak pada alam. Itu akan merusak ekosistem yang ada di sana. Dan ini tidak boleh langsung dilepas. Ini harus melalui lagi proses masuk ke kondensor ya. Itu agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, ini juga sudah memperlihatkan gitu kan, lebih efisien jika kita menggunakan turbin gas, karena itu tadi, turbin gas tidak memerlukan lagi adanya kondensor, sedangkan pada turbin uap ini memerlukan ada kondensor. Nah, ini sudah terlihat ya, dari biaya dan langkah produksinya pun lebih baik turbin gas. Kemudian ya pengoperasiannya juga untuk turbin gas ini start and stop ya, cukup mudah. Ini fondasi lebih ringan, pembangunan lebih cepat. Ini tidak membutuhkan lahan yang luas jika dibandingkan dengan turbin uap. Turbin uap kan harus ada air. Biasanya itu dekat-dekat area-area ada apa itu bendungan, apa itu ya yang bisa menghasilkan air. Nah, ini ya. Jadi langkah awal ini dari kelebihan kekurangan analisis saya di atas, saya memutuskan bahwa lebih baik menggunakan mesin turbin gas. Untuk yang nomor 3, ini AC dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Analisis lebih efisien mana AC saat digunakan sebagai pendingin atau pemanas ruangan. Nah, ini jadi AC yang kita kenal di Indonesia ini itu merupakan AC yang di situ refrigerator itu mendinginkan ya. Ini merubah untuk menjadi dingin. Sedangkan pada negara-negara contohlah seperti Tokyo ya di Jepang itu kan itu ada musim dingin. Nah, ketika musim dingin, agar suhu ruangan ini terasa nyaman, maka dibutuhkanlah AC yang di situ bukan mendinginkan tapi memanaskan ya, atau heater ya, pada AC heater. Nah, ketika kita lihat ya sebetulnya di beberapa kendaraan pun itu ada ya, termasuk di Jepang sendiri itu AC di kendaraan itu ada. Dan ini ya ada beberapa tipe ya heater pemanas yang digunakan di sana. Ada yang memanfaatkan air panas mobil ya, hot water heater. Ada juga heater memanfaatkan panas dari pembakaran ya, combustion heater. Dan heater yang memanfaatkan dari panas gas buang hasil pembakaran, exhaust heater. Nah, ini namun ini yang banyak digunakan, ini tipe heater hot water heater ya. Jadi ini panas dari pendingin disirkulasi melalui heater core agar heater core menjadi panas. Nah, ini panas yang didapatkan ini akan dihembuskan ke ruang kabin kendaraan dengan menggunakan blower. Nah, maka jika analisisnya ini untuk negara seperti Tokyo dan Jepang ya, otomatis ini sangat lebih efisien ya untuk digunakan di negara tersebut. Terlebih sudah semakin zaman modern ini
AC unitnya satu, tapi dia bisa mengubah panas dan bisa mengubah dingin. Baik, terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.